Allah SWT berfirman, Afillahi syakkum fatiris samawati wal ard. Apa ada keraguan bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah? Tidak ada keraguan. Orang kafir tidak ada yang menjawab, saya tidak mantap bahwa penciptanya langit adalah Allah. Tidak ada yang kayak gitu. Jadi tatkala Rasul berkata kepada orang kafir, orang musyrik, apa kamu ragu-ragu bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah? Tidak ada satupun orang musyrik yang ragu-ragu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, dan dari kajian rutin kita ini bab yang ke-18, bab tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bab qaulihi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta, itu judul aslinya. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala langsung dijadikan sebagai judul dan sekaligus dijadikan sebagai dalil bab dalam masalah ini. Lalu banyak yang kemudian menyampaikan dengan bebas judulnya bahwa tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Dari firman Allah, sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Itu adalah penggalan dari ayat gitu ya. Faedah yang kita ambil dari judul ini sebelum kita ikuti isi kitab, bahwa hidayah itu adalah petunjuk atau kebaikan dan kebenaran. Dan tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka faedahnya adalah kita kalau kepingin mendapatkan kebaikan, kalau kepingin mendapatkan kebenaran, kalau kepingin mendapatkan hidayah, harus menempuh sebab untuk mendapatkan dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Faqidu syai' la yu'ti. Yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Karena itu jangan sampai kita berharap baik kepada, baik di sini maksudnya adalah kebenaran dan hidayah. Jangan sampai ada seorang pun kalau tidak kepingin salah jalan berharap mendapat hidayah, mendapat kebenaran dan kebaikan dari golongan, dari organisasi, dari orang, sampai akhirnya fanatik. Justru itu adalah lawannya untuk mendapatkan hidayah. Jadi, lawannya untuk mendapatkan hidayah, tertutup hidayah bagi orang yang salah jalan. Nah, itu kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah. Nah, itu sekedar sekilas dari faedah. Innaka la tahdi, sesungguhnya kamu wahai Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah. Man ahbabta, kepada orang yang kamu cintai. Lah kalau Rasulullah SAW adalah Rasul yang tertinggi, yang paling utama, yang paling sempurna dibandingkan dengan Rasul-Rasul yang lain, apalagi yang bukan Rasulullah SAW. Rasulullah yang paling tinggi tidak dinyatakan oleh Allah tidak bisa memberi hidayah, apalagi yang lain, apalagi yang bukan Rasul, apalagi yang bukan Rasul. Nah, karena itu supaya kita mendapatkan kebaikan atau kebenaran atau hidayah, kita harus hanya berusaha untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itu sekilas jadi dari faedah dari judulnya. Adapun akan kita pahami bersama di dalam pembahasan kita ini. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki. Yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik. Hidayah taufik, dan ada bab hidayah lain yaitu hidayah irsyad. Akhirnya ulama memberikan penjelasan yang mudah. Hidayah itu ada dua macam. Hidayah artinya petunjuk. Petunjuk itu ada dua macam. Yang pertama hidayah taufik, dan yang kedua hidayah irsyad. Hidayah dilalah itu sama dengan hidayah irsyad, beda ungkapan atau beda nama. Jadi hidayah taufik sama hidayah irsyad. Nama lain dari hidayah irsyad, hidayah dilalah atau hidayah bayan. Nah, itu beberapa kitab ulama ada yang menuliskan gitu, tapi maksudnya sama. Kesimpulannya hidayah itu ada dua, hidayah taufik dan yang kedua hidayah irsyad. Apa hidayah taufik itu? Hidayah taufik adalah hidayah petunjuk, ya, petunjuk yang dimasukkan ke dalam jiwa sehingga jiwa itu mengakui dan mengikuti kebenaran. Jadi hidayah taufik adalah hidayah yang masuk ke dalam jiwa sehingga pengaruh jiwa yang telah mendapatkan hidayah itu mengakui dan mengikuti kebenaran. Sebagian ulama mengatakan kesimpulannya hidayah taufik adalah hidayatul intifa. Hidayah yang akhirnya manfaat. Nah, jadi kayak gitu. Nah, tadi itu hidayah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam jiwa sehingga jiwa itu mengakui dan mengikuti kebenaran. Itu disebut dengan hidayah taufik. Lah, hidayah irsyad yang kedua. Apa hidayah irsyad itu? Atau hidayah dilalah itu apa? Yaitu hidayah petunjuk. Petunjuk zahir. Petunjuk zahir. Maksudnya petunjuk zahir apa? Petunjuk zahir yang di atas kertas, petunjuk zahir yang bisa diucapkan,
Nah, petunjuk yang diucapkan oleh orang, petunjuk yang bisa dilihat. Nah, semua petunjuk zahir itu disebut dengan hidayah dilalah atau hidayah irsyad. Nah, itu hidayah irsyad. Dan ada ulama yang memberikan penjelasan hidayah irsyad adalah hidayatul bayan, hidayah berupa penjelasan kebenaran. Nah, sekarang contoh masing-masing gitu ya. Kalau kita dari sini menuju ke misalnya Sumeneb itu daerah mana? Daerah Madura bagian ujung, paling jauh, kota besar di Madura yang paling jauh dari Surabaya itu Sumeneb ya. Wah, kita tidak pernah menuju ke sana. Nah, terus nanti begitu jalan ada tulisan ke Madura, panah belok kiri, misalnya gitu ya. Nanti sudah masuk di Madura ke kota A, kota B itu ada petunjuknya petunjuk ada tulisannya, terus ada panahnya belok kanan, belok kiri, itu adalah petunjuk ya, petunjuk untuk menuju ke tempat. Itu namanya hidayah zahir. Itu adalah hidayah petunjuk zahir, tapi petunjuk untuk menuju ke kota Sumeneb. Nah, itu petunjuk untuk menuju kota Sumeneb. Contoh lagi, kerjakan soal ini. Gitu. Apalagi kalau kita dulu masih ingat waktu di SMP, di SMA itu ada soal matematika. Terus dibutuhkan rumus. Mana rumusnya, mana petunjuknya? Ini kalau belum hafal ini petunjuknya. Kalau sudah hafal ada petunjuknya. Lah, petunjuk rumus itu adalah petunjuk zahir. Supaya kamu bisa mengerjakan itu, ini petunjuknya. Ngerjakan mesin sepeda motor, mesin mobil atau apa, terus ada petunjuk. Nah, semua petunjuk zahir itu disebut dengan hidayah dilalah. Gitu. Nah, tapi yang dibahas di sini adalah di dalam bab Islam atau di dalam bab agama. Gitu. Yang kita bahas hidayah di dalam bab agama itu ada dua, hidayah taufik dan hidayah irsyad. Nah, jadi misalnya guru mengajarkan pelajaran kaidahnya begini, dalilnya begini, ya, hukumnya begini, contohnya begini, akhirnya semuanya jadi jelas. Petunjuk tadi itu disebut atau penjelasan tadi itu disebut dengan hidayah irsyad. Nah, jadi itu hidayah irsyad. Hidayah taufik yaitu hidayah yang masuk ke dalam jiwa, sehingga jiwa itu setelah masuk berarti otomatis menerima gitu ya. Dia mendapatkan terus mengakui kebenaran itu dan mengikuti kebenaran itu. Nah, jadi petunjuk yang dimasukkan oleh Allah ke dalam jiwa sehingga jiwa itu mengakui kebenaran itu dan mengikuti kebenaran itu disebut dengan hidayah taufik. Contoh sekarang, Allah SWT berfirman, afillahi syakkum fatiris samawati wal ard. Apa ada keraguan bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah? Tidak ada keraguan. Orang kafir tidak ada yang menjawab, saya tidak mantep bahwa penciptanya langit adalah Allah. Tidak ada yang kayak gitu. Jadi tatkala Rasul berkata kepada orang kafir, orang musyrik, apa kamu ragu-ragu bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah? Tidak ada satupun orang musyrik yang ragu-ragu. Nah, gitu. Nah, berarti mereka mengakui Allah satu-satunya Tuhan. Nah, lalu diperintah kalau begitu ibadahlah kepada Allah. Ibadahlah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia,
beribadahlah kepada Tuhan kalian. Jangan beribadah kepada batu, jangan beribadah kepada berhala, jangan beribadah kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang. La ta'budu lisyamsi wala lil qamari wa'budu Allah alladzi khalaqahunna. Jangan kamu beribadah kepada matahari, kepada bulan, beribadahlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Nah, yang diinginkan di sini adalah bahwa mereka faham bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan. Dan mereka diperintah karena Anda sudah faham Allah satu-satunya Tuhan, beribadahlah hanya kepada Allah. Nah, Rasul jelas, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ikrarkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada apapun yang berhak disembah selain Allah. Kalau kamu ikrarkan gitu, kamu akan beruntung. Mereka tidak menyalahkan seruan ini, dan mereka faham, gitu ya. Apalagi perdebatannya Nabi Ibrahim yang semakna dengan ini. Ya, tatkala orang-orang itu menyembah berhala, gitu. Ibrahim menyerukan agar meninggalkan berhala dan menyembahnya kepada Allah. Mereka tidak mau. Akhirnya Ibrahim berkata, gitu. Hal yasma'unakum idh tad'un? Apakah berhala-berhala itu mendengar tatkala kalian berdoa kepadanya? Hal yasma'unakum? Apakah berhala-berhala itu mendengar kalian tatkala kalian berdoa kepadanya? Au yanfa'unakum au yadurrun? Apakah berhala-berhala itu bisa memberi manfaat kepada kalian tatkala kalian butuh manfaat? Atau kalau kalian tidak menyembah kepada berhala, apakah berhala akan memadorotkan kalian? Mereka faham dan tidak menyalahkan seruan ini, tapi mereka berkilah. Qalu kadzalika wajadna aba'ana yaf'alun. Kata kaumnya menjawab, kami menjumpai bapak-bapak kami seperti ini, yaitu menyembah berhala. Nah, itu namanya lari dari masalah. Gitu. Lari dari masalah. Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan, gitu, apakah berhala tatkala kalian berdoa kepadanya itu mendengar? Apakah bisa memberi manfaat? Apakah bisa mendatangkan madharat pada kalian? Enggak dijawab, tapi beralih, kami mengikuti bapak-bapak kami. Saya enggak tanya kamu mengikuti bapak kalian atau enggak. Ini adalah berhala itu tidak bisa mendengar, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madharat. Itu difahami. Nah, yang jadi kaitan pelajaran kita, seruan ini sudah mereka dengar apa enggak? Sudah, kan itu ya. Mereka faham bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah dan beribadah harus hanya kepada Allah. Mereka seruan ini faham apa enggak? Faham, tapi hatinya tidak mau mengakui kebenaran ini dan tidak mau mengikuti kebenaran ini. Nah, berarti hidayah taufik itu belum masuk. Dakwah sudah sampai, sudah dia dengar, sudah faham itu hatinya sudah faham, tapi tidak mau mengakui kebenaran dan tidak mau mengikuti kebenaran. Nah, berarti hidayah taufik belum masuk. Nah, itu hidayah taufik. Contoh di zaman kita sekarang, ada orang Islam yang berkeyakinan Quran itu adalah kitab suci dan mengakui bahwa Quran itu adalah hidayah, gitu ya. Tapi begitu ayat jilbab dibaca, terus membahas tentang jilbab, ia mengatakan bahwa ini karena turun di Arab. Kalau tidak turun di Arab ya tidak begini. Dan itu kita tidak membahas dari sisi kebodohannya terhadap peradaban
jahiliyah, terus Islam datang terus berubah. Kita tidak membahas itu, tapi yang kita ambil adalah dia orang Islam berkeyakinan Quran itu adalah kitab suci umat Islam, tapi ayat yang tidak dicocokin tidak diikuti. Ya, berarti di dalam bab yang dia tidak ikuti itu hidayah taufik tidak masuk. Nah, itu makna hidayah taufik dan hidayah irsyad. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan dan kita ikuti kitab, kita ini seperti taklim itu belajar itu, dan memang asalnya majelis kita ini bukan pengajian seperti khutbah Jumat, bukan gitu, tapi asalnya adalah kajian kitab. Karena itu kita yang paling penting adalah isolul maklumat, yang paling penting adalah faham. Ya, jadi bagaimana kita faham, nah itu. Nah, sekarang kalau begitu Quran itu hidayah taufik apa hidayah irsyad? Supaya tidak salah, Quran itu adalah kalam Allah itu sifat Allah. Quran itu disebutkan oleh Allah hidayah taufik apa hidayah irsyad? Jawabannya Quran itu dua-duanya. Hidayah taufik sekaligus hidayah irsyad. Ya. Nah itu. Adapun selain Quran yang di atas kertas ditulis penjelasannya gini, hukumnya begini. Nah, semua itu yang di atas kertas adalah hidayah irsyad. Yang diucapkan orang kita dengar itu adalah hidayah irsyad. Ya, hidayah irsyad. Ya. Jadi yang diucapkan hidayah irsyad, yang bisa ditulis, digambarkan untuk menunjukkan kebenaran, semua itu hidayah irsyad. Hidayah taufik itu adalah yang merasuk ke dalam jiwa. Nah, jadi itu yang merasuk ke dalam jiwa, sehingga jiwanya itu setelah faham mengakui ini benar dan mengikuti kebenaran. Nah, insya Allah kita sudah faham makna hidayah taufik dan hidayah irsyad. Lalu di sini innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki. Maksud dari ayat ini dan dijadikan sebagai judul di dalam bab 18 dalam kitab Tauhid itu, kamu wahai Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai. Itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah satu-satunya yang bisa memberi hidayah, dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, adapun hidayah irsyad, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik hidayah dan para malaikat, para nabi, para rasul, para nabi, orang-orang yang punya ilmu, semuanya bisa memberi hidayah irsyad. Kenapa? Karena hidayah irsyad itu adalah petunjuk zahir. Semuanya bisa memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan penjelasan. Nah, sumbernya tentu semua hidayah itu dari Allah SWT. Malaikat bisa memberikan penjelasan, Rasul memberikan penjelasan kepada umatnya, para sahabat memberikan penjelasan kepada para tabi'in, memberi petunjuk, memberi arahan, menunjukkan. Nah, adapun hatinya orang yang mendapatkan pelajaran, mendapatkan penjelasan itu menerima, mengakui dan mengikuti apa enggak. Nah, itu kaitan hati mengakui dan mengikuti itu adalah hidayah taufik. Nah, karena itu di ayat yang lain Allah SWT berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh kamu wahai Muhammad SAW benar-benar memberi hidayah ke jalan yang benar. Nah itu ya. Dan ini masalah agama.
Gitu, masalah agama, gitu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah wahai Muhammad SAW, kami wahyukan Quran ini kepadamu. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelum kami wahyukan wahai Muhammad SAW Quran ini kepadamu, kamu tidak ngerti kitab Allah, kamu tidak ngerti iman. Yang tidak ngerti kitab Allah, yang tidak ngerti iman itu siapa? Siapa? Ayo, semuanya perhatian ya, dengar supaya paham ya. Jadi Allah SWT berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah wahai Muhammad SAW, kami wahyukan ruh ini, kami wahyukan Quran ini kepadamu. Gitu. Itu termasuk urusan kami. Kami wahyukan Quran ini kepadamu. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelum kami wahyukan kepadamu, kamu tidak ngerti kitab Allah, kamu tidak ngerti iman. Sebelum ayat ini kita lanjutkan, masih satu ayat. Yang dikatakan di sini nggak ngerti kitab Allah, nggak ngerti iman itu siapa? Rasulullah. Rasulullah SAW disifati oleh Allah, kamu nggak ngerti kitab Allah, kamu nggak ngerti iman. Sebelum Quran ini kami wahyukan kepadamu. Nah, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi wahai Muhammad, kami wahyukan Quran ini kepadamu dan kami jadikan nur cahaya yang menerangi. Quran ini kami jadikan hidayah yang menerangi. Ya, kami jadikan nur nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami berikan hidayah dengan nur ini hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Nah, dan yang Allah kehendaki pertama kali adalah Rasulullah SAW. Diwahyukan pada Rasulullah, masuk dan akhirnya jiwanya mendapatkan penerangan kitabullah dan itu iman tadi itu. Nah, lalu masih satu ayat ini ya. Lalu kelanjutan ayat, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh kamu wahai Muhammad SAW benar-benar akan memberi hidayah ke jalan yang benar dengan Quran tadi itu. Apa maksudnya memberi hidayah ke jalan yang benar? Kamu benar-benar memberi hidayah, kamu benar-benar menjelaskan ayat ini kepada umat supaya umat itu beriman dan mengikuti Al-Quran ini. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW dikatakan Allah, kamu benar-benar memberi hidayah. Tapi di bab kita Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu senangi, kepada orang yang kamu cintai. Loh, kok bertentangan? Zahirnya bertentangan, tetapi ulama ahlu sunnah memberi penjelasan, yang ini hidayah taufik, yang ini membahas hidayah irsyad. Hidayah taufik, kamu wahai Muhammad tidak bisa memberi, hanya Allah yang bisa memberi hidayah taufik. Adapun hidayah irsyad, kamu Rasul, kamu benar-benar akan menjelaskan petunjuk kepada manusia. Manusia ikut apa enggak, itu bukan urusanmu. Nah, jadi itu. Dengan ini insya Allah kita jadi faham makna hidayah taufik dan hidayah irsyad. Kita ikuti kitab ini. Wa fis sahih, dan di dalam hadis sahih Bukhari, an Ibnul Musayyib an abihi qala, dari Ibnul Musayyib dari bapaknya ia berkata, lamma hadarat Aba Thalibil wafa, tatkala kematian itu datang kepada Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Paman Rasulullah SAW. Paman Rasulullah SAW yang merawat mulai umur 8 tahun. Jadi Rasulullah SAW umur 6 tahun, ibunya meninggal. Lalu dirawat oleh kakeknya. Kakeknya pembesar yang mengendalikan Ka'bah, yang ada air Zam-Zam, sumber air, itu adalah kakeknya. Pembesar. Ya. Waktu Abroha datang dengan tentara bergajah, tidak ada yang berani
menghadap satu-satunya yang menghadap kepada Abroha adalah kakeknya. Rasulullah ditinggal mati oleh ibunya, bapaknya sudah meninggal duluan, gitu. Dan di dalam sirah sebelum lahir bapaknya sudah meninggal, gitu. Bapaknya Rasulullah SAW. Gitu. Nah lalu umur 6 tahun ibunya meninggal, dirawat oleh kakeknya. Umur 8 tahun kakeknya meninggal, masih belum balik Rasulullah SAW, dirawat oleh pamannya Abu Thalib ini. Sampai umur 25 tahun gitu, menikah dengan Khadijah. Akhirnya pisah dengan pamannya, tapi pisah rumah gitu ya. Karena sudah punya istri, apalagi istrinya kaya, istrinya wanita yang mulia, wanita yang terhormat gitu ya. Nah, dari umur 25 tahun sampai umur 40 tahun diangkat jadi Rasul. Diangkat jadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Umur 40 tahun. Ditentang oleh umat, termasuk yang banyak membela dan membentengi adalah pamannya. Nah, bagaimana tidak dekat hati ya? Bahkan termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah adalah pamannya ini. Nah, dan sampai akhirnya pamannya ini mau meninggal. Pamannya pembesar apa enggak? Pembesar, ya, pembesar di Mekah, termasuk orang Quraisy, termasuk pembesar. Gitu. Pembesar temannya tentu juga pembesar. Ini pamannya. Dan Rasulullah SAW dekat, kenapa? Ya karena yang merawat dari umur 8 sampai umur 25 tahun pamannya. Bagaimana enggak dekat? Dan perawatannya sangat bagus, melebihi secara umum merawat anak-anaknya yang banyak. Nah jadi itu. Kenapa ya? Bisa jadi karena baiknya Rasulullah SAW sejak kecil, akhirnya itu ponakan, tapi kedekatannya melebihi kepada anaknya. Gitu. Nah, setelah Rasulullah diutus jadi Rasul, ditentang, dihalang-halangi, dimusuhi, pamannya yang membentengi. Sekarang pamannya mau meninggal dan belum masuk Islam. Dan pamannya sudah paham, sudah pernah berkata bahwa yang diajarkan itu adalah kebaikan dan kebenaran. Tapi pamannya belum mau mengakui dan belum mau ikut. Maksudnya belum mau masuk Islam gitu ya. Belum mau masuk Islam. Nah, Hidayah Taufik belum masuk, ya. Sampai akhirnya mau meninggal. Ini hadisnya. Tatkala Abu Thalib mau meninggal, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW datang ke pamannya yang dalam keadaan sakit mau meninggal. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dan tatkala Rasulullah datang ke pamannya, ternyata di situ ada dua temannya. Dua temannya ini adalah tokoh-tokoh Quraisy. Ya, siapa itu? Abdullah ibnu Abi Umayyah, pembesar, dan juga Abu Jahal yang sangat terkenal gitu. Nah, dan Abu Jahal itu di zaman jahiliyah Abu Jahal itu. Bapaknya kebodohan, tapi di zaman di jahiliyah dijuluki Abul Hakam. Dia dijuluki Abul Hakam. Nah, dan intinya dua-duanya adalah pembesar gitu. Rasulullah datang ke pamannya, ternyata pamannya ditunggu oleh dua temannya gitu. Yaitu Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala lahu, maka Rasulullah SAW berkata kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ikrarkan, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat ini aku gunakan menyelamatkanmu di hadapan Allah. Kita ikuti aja kitabnya supaya semuanya faham, mendengar dan faham. Itu bukan dari saya tapi dari kitab yang angkat hadis itu ya. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Satu kalimat maksudnya kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini. Satu kalimat
yang aku gunakan alasan untuk menyelamatkanmu di hadapan Allah SWT. Faqala, maka dua-duanya berkata, dua-duanya yaitu dua temannya pembesar, yaitu Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Dua-duanya berkata, atarghabu am millati Abdul Muttalib. Dan di dalam riwayat yang lain, atarghabu am millati abika Abdul Muttalib. Apa kamu sudah benci dengan agama bapakmu, yaitu Abdul Muttalib? Dan bapaknya itu pembesar nomor 1. Gitu. Nah, dan dia gampangnya ditinggal bapaknya, dia penerusnya. Nah, jadi kayak gitu. Apa kamu sudah benci dengan agama bapakmu, yaitu Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW. Setiap Rasulullah SAW mengucapkan, ya ammi qul la ilaha illallah uhajju laka biha indallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat, dengan satu kalimat ini aku jadikan alasan untuk menyelamatkanmu di hadapan Allah. Setiap mengucapkan begitu, dua temannya ini mengatakan, atarghabu am millati Abdul Muttalib. Apa kamu sudah benci dengan agama bapakmu, yaitu Abdul Muttalib? Gitu. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengulangi mengucapkan seperti itu kepada pamannya. Fa'ada alaihi fa'ada fakana fa'ada. Gitu. Maka keduanya juga mengulangi ucapannya. Setiap Rasulullah mengatakan begini, keduanya mengulangi kata-katanya. Apa kata-katanya? Apa kamu sudah benci dengan agama bapakmu, yaitu Abdul Muttalib? Itu. Nah, agamanya orang Mekah semuanya ini mengikuti agama bapakmu. Gampangnya kan gitu. Kamu sudah benci. Coba seandainya kita lihat di Indonesia ini, misalnya kelompok besar gitu ya, terus ada anaknya yang berteman terus dinasihati, ini salah. Apa kamu menyalahkan? Terus menyebutkan bapaknya yang itu adalah yang ditokohkan oleh satu negara Indonesia yang jumlahnya 200 juta ini, misalnya gitu. Nah, jadi gampangnya itu syubhat yang digunakan untuk mengalahkan itu adalah itu. Berarti bapakmu yang diikuti oleh sekian banyak orang ini, kamu tentang sendiri. Nah, itu gampangnya dicekoki dengan syubhat seperti itu. Setiap Rasulullah SAW mengulangi ucapannya, wahai paman, ikrarkanlah, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku gunakan untuk menyelamatkanmu di hadapan Allah. Maka kedua tokoh itu mengulangi ucapannya, apakah kamu benci dengan agama bapakmu, yaitu Abdul Muttalib. Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba ayyaqula la ilaha illallah. Maka akhir ucapan pamannya adalah masih di agama bapaknya, yaitu Abdul Muttalib, dan masih tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya meninggal masih tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka setelah meninggal Rasulullah SAW berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Sungguh aku terus memohonkan ampun untukmu wahai paman, kalau aku tidak dilarang. Kalau aku tidak dilarang oleh Allah. Nah, jadi diperhatikan. Sungguh aku akan terus memohonkan ampun untukmu wahai paman. Pamannya sudah mati ya. Asal aku belum dilarang oleh Allah SWT. Gitu. Fa anzalallah, maka Allah SWT menurunkan ayat,
maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi nabi, tidak boleh bagi orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik meskipun kerabatnya. Tidak boleh bagi nabi, tidak boleh bagi orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik meskipun kerabatnya. Gitu. Wa anzala fi sya'ni Abi Thalib, dan juga menurunkan ayat yang berkaitan dengan keinginan Rasulullah kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguh kamu wahai Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun atau kepada siapa yang kamu cintai. Hanya Allah lah yang bisa memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, di sini adalah hidayah taufik. Kamu wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kepada siapa yang kamu cintai. Hanya Allah lah yang bisa memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini bab yang kita pelajari gitu. Jadi nanti anasir atau poin-poin pokok akan disebutkan di bawah, tapi sebelum itu khulasohnya dari bab ini yang pertama, hidayah itu ada dua macam, hidayah taufik dan hidayah irsyad. Hidayah taufik hanya Allah yang bisa memberikan. Adapun hidayah irsyad, siapapun yang punya pemahaman kebenaran dia bisa menjelaskan kebenaran itu kepada yang lain. Nah, itu namanya memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi penjelasan kepada yang lain. Hidayah irsyad. Hidayah taufik hanya Allah yang bisa memberi. Maknanya apa? Yaitu memasukkan hidayah ke dalam jiwa sehingga jiwa mengakui dan mengikuti kebenaran. Hanya Allah yang bisa. Adapun hidayah irsyad apa? Memberikan penjelasan. Maka Allah dan para malaikat dan para nabi dan orang yang berilmu semuanya bisa memberikan hidayah irsyad. Apa maknanya? Memberikan hidayah, memberi petunjuk, memberikan penjelasan. Apabila dia punya bisa memberikan penjelasan. Itu. Nah, itu hidayah taufik dan hidayah irsyad itu yang tidak tertuang di dalam sini, tapi di dalam syarahnya dijelaskan. Lalu anasir atau poin-poin pokok kita ikuti di sini. Fihi masail, di dalam bab ini ada poin-poin pokok penting. Gitu. Yang pertama, gitu, yaitu makna dari innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Makna dari ayat sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki, maksudnya tidak bisa memberi hidayah taufik, walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayah taufik kepada siapa yang Allah kehendaki. Hidayah di sini adalah hidayah taufik. Ats-tsaniyah. Itu. Poin yang kedua, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Nabi dan orang yang beriman tidak boleh memohonkan ampun untuk orang yang musyrik. Mendoakan rahmat, mendoakan kebaikan apapun setelah orang musyrik itu meninggal tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Satu-satunya doa orang Islam untuk orang kafir yang boleh adalah apabila orang musyrik, orang kafir itu masih hidup, dan doanya orang Islam untuk orang kafir itu adalah doa agar diberi hidayah oleh Allah SWT. Nah, jadi misalnya begini, punya kerabat, punya keluarga kafir, punya kerabat kafir, punya teman dekat
kafir, gitu. Nah, lalu betul-betul berdoa kepada Allah di waktu yang mustajabah, di tempat yang mustajabah, dalam keadaan yang mustajabah, berdoa kepada Allah, ya Allah berilah hidayah kepada orang tua supaya masuk Islam. Nah, itu tidak apa-apa. Ya Allah berilah hidayah kepada tetangga saya yang musyrik itu supaya masuk Islam. Nah, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang didoakan masih hidup, doanya kepada Allah, doa agar Allah memberi hidayah supaya dia masuk Islam. Hanya itu dan yang semakna yang boleh. Adapun doa memohonkan ampun kepada orang untuk orang musyrik, orang kafir itu tidak boleh. Apalagi kalau sudah meninggal. Nah, yang ketiga, al-mas'alatul kubra, masalah yang paling besar yaitu gitu. Tafsiru qaulihi sallallahu alaihi wasallam, qul la ilaha illallah. Gitu. Ucapkan la ilaha illallah bi khilafi ma alaihi man yad'il ilm. Gitu. Yang terkandung di dalam hadis Rasulullah SAW, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa yang dimaksud di sini? Bahwa la ilaha illallah itu baru bermanfaat apabila terangkai dari 3 hal. Apa itu? Yaitu dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal perbuatan. Apa maksudnya? Gitu. Misal la ilaha illallah di sini itu adalah la ilaha illallah di awal untuk masuk Islam. Misalnya gitu ya. Kalau tidak terangkai dari 3 hal, maka tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Nah itu. Jadi la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Itu kalau diikrarkan, meskipun dengan lengkap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Misalnya ini, zahirnya saya mau masuk Islam. Kalau masuk Islam maka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak apa-apa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, sama saja itu. Tapi kalau hatinya tidak mentauhidkan Allah, hatinya masih berkeyakinan Tuhan 3, maka ucapannya di lisan tidak sah di hadapan Allah. Maksudnya begitu. Ya. Yang kedua, hatinya sudah membenarkan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah. Selain Allah bukan Tuhan, dan selain Allah tidak berhak disembah. Tapi dia kafir dan tidak mau melafadzkan dengan lisannya, maka dia tidak dikatakan beriman. Karena apa? Karena meskipun hatinya faham bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah, satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah, tapi lisannya tidak mau mengucapkan syahadat. Karena itu tidak cukup orang kafir untuk masuk Islam kalau lisannya tidak mengikrarkan syahadat. Dan yang ketiga adalah amalan anggota badan apabila tidak terhalang. Apa maksudnya apabila tidak terhalang? Ya kalau dia dalam pembaringan sakit, terus hatinya betul-betul gitu, memahami dan menerima bahwa satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah, satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah, lalu mengucapkan syahadat atau 2 kalimat syahadat, terus tidak sempat melakukan aktivitas zahir selain ucapan lisan, ya kalau gitu namanya terhalang bukan karena dia tidak melakukan. Nah, dan sesungguhnya sudah ada bukti lisannya juga beramal mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, dan ini adalah masalah la ilaha illallah yang paling besar, bahwa la ilaha illallah itu harus terangkai dengan 3 hal, dengan hati, dengan lisan, dan dengan
amalan apabila salah satu dari 3 ini membatalkan la ilaha illallah, maka la ilaha illallahnya batal. Lisannya la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah terus ribuan kali, bahkan lisannya tidak pernah berhenti dari la ilaha illallah, dari mengucapkan la ilaha, tapi waktunya menyembah kuburan, lisannya tetap la ilaha illallah. Waktunya minta hujan ke kuburan masih ikut minta hujan, maka la ilaha illallahnya batal. Kenapa? Dibatalkan oleh kesyirikan perbuatannya. Ndak ikut berbuat. Lisannya terus la ilaha illallah. Waktunya sholat, tapi hatinya membenarkan kesyirikan. Loh, itu minta-minta kepada dukun, minta-minta kepada pohon keramat, minta-minta ke kuburan keramat, itu dibenarkan, enggak apa-apa. Buktinya dia terkabul kok apa yang dia inginkan. Misalnya gitu, hatinya kayak gitu, maka imannya juga batal. Meskipun lisannya terus la ilaha illallah, meskipun amalan anggota badannya beribadah kepada Allah, kalau hatinya membenarkan kesyirikan, maka imannya juga batal. Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, membenarkan ajaran Rasulullah SAW. Hanya saja dia menjaga agama bapaknya yang diikuti oleh umat seperti ini. Nah, akhirnya dia masih tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, hatinya sudah membenarkan, sudah pernah mengatakan bahwa yang didakwahkan itu adalah kebenaran. Nah, tapi dia tidak mau mengikrarkan syahadat. Nah, dan ini sekaligus bantahan kepada orang Jahmiyah dan orang Murji'ah yang berpemahaman bahwa yang penting hati punya iman, maka amalan anggota badan itu tidak ada kaitannya dengan iman. Yang penting hatinya sudah beriman bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, maka sesungguhnya dia telah beriman dengan sempurna. Meskipun anggota badannya melakukan kemaksiatan apapun, sesungguhnya dia beriman. Itu pemahaman orang Murji'ah. Bahkan di antara Ghulatul Jahmiyah mengatakan iman itu yang penting tahu, yang penting hati itu tahu bahwa Allah lah Tuhan atau lah yang berhak disembah, maka sesungguhnya dia beriman. Dan itu bukan pemahaman Ahlus Sunnah, itu bukan pemahaman yang benar, itu pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Karena itu akhirnya ulama Ahlus Sunnah mendefinisikan iman. Iman itu apa? Iqrarun bil qalbi, qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Iman itu ikrar dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, atau membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Dan iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, dan iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, itu definisi iman di Ahlus Sunnah. Adapun di antara yang tersesat, iman itu adalah yang penting tahu Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang disembah, maka sesungguhnya dia beriman, meskipun lisannya dari awal sampai akhir tidak mengucapkan la ilaha illallah. Sesungguhnya hati telah beriman, dan itu adalah kebatilan. Iman itu harus terangkai dari 3 hal, dengan hati, dengan lisan, dan dengan amalan. Nah, yang keempat, anna Aba Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah tadi itu faham apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Yang diinginkan oleh Nabi apa? Yaitu ikrarnya
dengan lisan pamannya. Ucapkan la ilaha illallah. Gitu. Kenapa? Karena kamu sudah membenarkan dengan hati. Nah, sudah membenarkan dengan hati, tinggal dengan lisan. Amalan anggota badan kalau kesempatan atau ada waktu maka mengamalkan wujudnya gitu. Nah itu. Jadi faham Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, faham iman itu seperti apa atau la ilaha illallah itu seperti apa gitu. Faqabbahallahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi aslil Islam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan betul-betul kejelekan kepada orang yang Abu Jahal saja lebih paham tentang dasar Islam daripada dia. Apa maksudnya? Maksudnya orang-orang yang tersesat, golongan-golongan Islam yang tersesat, semoga dibalas oleh Allah itu sejelek-jeleknya atas kesesatannya. Kenapa? Karena Abu Jahal aja paham dan mereka tersesat dalam masalah itu. Nah itu maksudnya di sini siapa? Orang yang itu di dalam masalah tauhid itu hanya berpikiran yang penting lisannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, meskipun waktunya kesyirikan, melakukan kesyirikan. Orang ini qabbahallahu. Semoga Allah membalas dengan betul-betul kejelekan. Kenapa? Abu Jahal aja enggak kayak gitu. Gampangnya begitu. Begitu juga orang yang mengatakan yang penting faham bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Beribadah yang benar hanya kepadanya. Yang penting faham itu meskipun enggak mau mengucapkan, enggak mau mengamalkan, dia adalah iman yang benar. Qabbahallah. Semoga Allah membalas dengan kejelekan orang-orang yang kayak gitu. Kenapa? Abu Jahal aja faham bahwa Islam itu enggak kayak gitu. Nah, jadi itu maksudnya di sini. Nah, berarti supaya kita itu tidak dikatakan lebih rendah daripada Abu Jahal, kita harus faham bahwa iman itu dengan hati, dengan lisan dan dengan amalan anggota badan. Yang kelima, jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fil Islam fi islami ammihi. Sungguh-sungguhnya Rasulullah SAW untuk mengislamkan pamannya, karena pamannya sudah mau meninggal. Apa maksudnya? Kita harus betul-betul meneladani Rasulullah SAW. Kalau sampai kita punya kerabat, apalagi sudah mau meninggal, upayakan semaksimal mungkin supaya masuk Islam. Kenapa? Karena kalau tidak masuk Islam itu nanti akan di neraka selama-lamanya. Akan di neraka selama-lamanya. Meskipun kamu tidak pernah diuntungkan, meskipun kamu dimusuhi, kalau itu kerabat, apa kamu tahan kalau kamu akhirnya melihat bahwa itu dibakar di neraka? Ya. Nah, jadi kayak itu. Karena itu harus betul-betul meneladani Rasulullah SAW, bersungguh-sungguh mengislamkan, utamanya kerabat apabila masih ada yang belum Islam. Kalau sudah meninggal maka sudah selesai, sudah sampai di situ, sudah betul-betul sampai di situ, sudah nggak bisa apa-apa, ya udah. Ya memang mau diapain lagi? Sedih ya tambah merusak diri, menyesal ya merusak diri, ya sudah meninggal. Nah, sebelum meninggal harus berjuang bagaimana supaya bisa masuk Islam, apalagi itu kerabat, apalagi dekat. Adapun Rasulullah SAW hidupnya itu untuk mengislamkan manusia yang musyrik dan kafir, gitu. Di samping apabila sudah Islam semakin bagaimana supaya mereka betul-betul tinggi derajatnya. Kenapa? Karena jiwa Rasulullah SAW itu tidak kuat melihat orang-orang itu kafir dan musyrik kalau sampai akhirnya mati dalam keadaan seperti itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang rasul dari kalangan kalian, dari manusia seperti kalian.
tapi jiwanya ndak kuat kalau kalian celaka. Nah, apa makna yang paling dalam kalau kalian celaka ini? Kalau kalian kafir sampai mati kafir, itu jiwa Rasulullah ndak kuat. Nggak kuat di sini maksudnya kasihan. Tapi kasihannya tidak seperti kasihan kita. Kasihan ya, gitu tok kalau kita. Kalau Rasulullah, hartanya, tenaganya, waktunya, pikirannya, umurnya digunakan untuk menyelamatkan orang-orang itu. Kenapa? Karena kasihan yang ada di dalam Rasulullah itu seperti itu. Beda dengan kasihan, beda dengan kita. Kasihan dia. Kenapa? Orangnya akhlaknya baik lah mati kafir. Kita kan gitu tak ya. Tapi kalau Rasulullah enggak hanya kayak gitu. Nah itu. Nah apalagi kalau itu kerabat. Nah, as-sabi'ah yang ketujuh. Yang keenam dulu. Yang keenam as-sadisah yang keenam. Ar-raddu ala man za'ama Islam Abdul Muttalib wa aslafihi. Gitu. Mengandung bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa paman Rasulullah membela Rasulullah ini Islam. Enggak, sesungguhnya paman Rasulullah sampai mati masih dalam keadaan kafir. As-sabi'ah yang ketujuh, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu falam yughfar lahu. Gitu. Yang ketujuh, Rasulullah SAW memohonkan ampun untuk pamannya tapi pamannya tidak diampuni. Kemudian Rasulullah SAW dilarang. Nah, jadi la astaghfiranna laka malam unan. Sungguh aku akan terus memohonkan ampun untukmu sebelum aku dilarang. Ya. Berarti Rasulullah memohonkan ampun untuk pamannya enggak diampuni, lalu diturunkan ayat larangan. Enggak boleh. Nah, jadi itu. Nah, yang kedelapan, madaratu ashabi su'i alal insan. Bahayanya berteman dengan orang jelek. Ya. Bahayanya berteman dengan orang jelek. Kenapa? Karena jiwa itu pasti dekat dengan teman, dengan orang yang dekat kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, di akhirat nanti pun akan bersama. Karena pamannya dekat dengan Abu Jahal, dengan Abu, karena sama-sama tokoh. Nah, Rasulullah SAW mengucapkan, ya ammi, qul la ilaha illallah, uhajju laka biha indallah. Pamannya gitu, punya dua teman dekat. Akhirnya dua teman dekat itu yang mempengaruhi. Apa kamu sudah benci dengan agama bapakmu? Nah, jadi itu bahayanya berteman dengan orang jelek. Dan ada bab gitu, dan ada hadis Rasulullah SAW. Nah, salah satunya berteman dengan orang yang baik itu seperti duduk di dekat penjual minyak wangi. Bisa jadi kamu diberi, bisa jadi kamu membeli. Nah, meskipun dengan tukar menukar kamu mendapatkan kebaikan minyak wangi itu, ya. Bisa jadi kamu diberi, bisa jadi kamu. Kalau kamu tidak diberi dan kamu tidak membeli, kamu sudah pasti bau minyak wanginya. Nah, dan itu adalah kebaikan, pengaruh dari dekat dengan orang jual minyak wangi. Dan pengaruh dan dekat dengan orang jelek, berteman dengan orang jelek itu seperti dekat dengan pandai besi. Gitu. Nah, bisa jadi bajumu kepeltian terus lubang-lubang. Nah, kamu dapat bahayanya. Nah, itu. Kamu dapat bahayanya. Itu. Seandainya betul bisa terhindar, kamu tetap bau gosong besi itu dibakar. Nah, kan enggak enak. Kan enak enggak ada bau apa-apa daripada bau kayak gitu. Nah, jadi minimal dapat tidak enaknya meskipun sedikit. Nah, di sini bahayanya berteman dengan orang jelek. Yang ke-10, asyubhatu lil mubtilina fi dzalika listidlali Abi Jahlin bidzalik. Gitu. Syubhatnya orang-orang batil gitu.
Itu berdasarkan dengan seperti apa yang diucapkan oleh Abu Jahal. Nah, apa syubhatnya? Gitu. Berdalil dengan ucapannya Abu Jahal ini. Gitu. Ya intinya bahwa yang bisa diambil pelajaran itu terus dijadikan dasar, gitu, maka itu masuk di dalam bab ini. Gitu. Nah, jadi apa itu? Yaitu yang paling utama, yaitu kefanatikan kepada pendahulu, kepada tokoh, atau kepada banyak pengikut. Nah, jadi itu syubhat yang bisa dipelajari di sini. Bagaimana? Gitu. Jadi, jangan terpengaruh dengan tokoh. Kebenaran itu lebih penting daripada ikut tokoh. Nah, ini pamannya diingatkan kepada ketokohan kakeknya oleh Abu Jahal. Jangan terpengaruh dengan banyaknya pengikut. Semua orang Quraisy ini pengikutnya kakek Rasulullah SAW. Nah, diingatkan, apa kamu sudah benci dengan itu? Nah, itu adalah syubhat ya. Syubhat jangan sampai patokannya itu adalah pendahulu, jangan sampai patokannya adalah tokoh, jangan sampai patokannya adalah banyak pengikut. Nah, terus patokan itu adalah kebenaran. Mempelajari dari yang ahli, dan yang dipegang bukan orangnya yang ahli, yang dipegang adalah kebenarannya. Kita belajar kepada yang ahli, yang kita pegang bukan orangnya, tapi yang kita pegang adalah pelajarannya. Nah, jadi gampangnya begitu. Nah, tinggal dikit ya. Yang ke-10, yang ke-11. Waktu kita jawab. Kalau gitu kita percepat ya. Yang ke-11 gitu. Termasuk faedahnya adalah amalan itu tergantung ujungnya, tergantung akhirnya. Pamannya ini sampai akhirnya mau meninggal. Nah, tapi Rasulullah SAW mengatakan, Qul la ilaha illallah, kalau kamu ucapkan maka kamu mati dalam keadaan Islam, dan itu bisa digunakan untuk menyelamatkan gitu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, al-a'malu bil khawatim, amalan-amalan itu dilihat ujungnya gitu. Nah, dan yang ke-12, at-ta'ammul fi kibari hadhihi syubha fi qulubid dhalin li'anna al-qissata annahum lam yujadiluhu illa biha ma'a mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam wa takririhi li ajli 'azamatiha wa wuduhiha indahum iktasaru 'alaiha. Intinya adalah yang ke-12 gitu, harus betul-betul memperhatikan, jangan sampai fanatik kepada bapak. Kami mengikuti bapak-bapak kami. Lah kalau bapakmu masuk ke dalam neraka, apa kamu mau ikut? Nah, jangan mengikuti bapak, jangan fanatik kepada bapak, jangan fanatik kepada tokoh. Ya. Lah kalau tokohnya salah, yang menyebabkan masuk neraka, apa kamu juga kepingin ikut? Gitu. Jangan fanatik dengan besarnya golongan, banyaknya pengikut. Berpegang teguhlah kepada kebenaran itu adalah asas. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, apakah hidayah bisa hilang dari tubuh seseorang? Jawabannya ya. Hidayah itu bisa hilang, iman itu bisa hilang. Nah, jadi itu. Bagaimana hilangnya hidayah? Apabila dia melakukan lawannya, atau apabila terjerumus ke dalam lawannya, atau terjerumus ke dalam pembatalnya, maka hidayah itu hilang. Satu. Yang kedua, apabila dia itu lupa, maka hidayah itu hilang meskipun lawannya tidak masuk. Apabila dia itu lupa, maka hidayah itu hilang meskipun lawannya tidak berarti masuk. Hidayah atau iman itu kan sedikit akhirnya ada yang punya iman sekecil dzarrah, ada dalilnya. Ada yang imannya lemah, ada yang imannya kuat, ada yang imannya sempurna. Nah kan itu ya.
Nah, intinya bahwa iman itu ya tajazza. Iman itu ada bagian-bagiannya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang lebih. Nah, ada yang punya dasarnya tapi bagian-bagiannya tidak punya. Dan Allah SWT berfirman, fa idza unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Tatkala diturunkan satu surat lagi, lalu ada yang belajar. Setelah belajar pulang ke keluarganya, pulang ke kampungnya, berkata, ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapa di antara kalian yang imannya bertambah dengan surat yang baru ini? Nah, kan itu ya. Berarti gampangnya begini, kita beriman dengan Quran adalah kitab Allah, kitab suci. Ya, tapi iman kita baru global, kan gitu ya. Kamu tahu isinya berapa surat? 10 surat. Nah, yang 104 kan itu yang 104 belum tahu isinya. Berarti iman yang terkandung di dalam 104 surat itu belum masuk. Sebagaimana tatkala surat itu baru diturunkan 10, lalu surat yang ke-11 diturunkan, sahabat ini belajar. Setelah itu pulang, ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapa di antara kalian yang imannya sudah bertambah dengan yang ke-11 ini? Nah, iya. Nah, sekarang kalau sudah hafal 11 surat, bisa enggak lupa? Bisa ya? Bisa lupa. Nah, ketika wah, dulu surat yang ke-11 sudah hafal, sekarang lupa lagi. Nah, tatkala lupa itu hilang dari hatinya, meskipun hilang iman di sini tidak berarti lawannya itu masuk. Nah, itu. Nah, apakah Islam itu bisa hilang? Kalau Islam itu dikatakan hilang dengan kemurtatan. Gitu ya. Nah, jadi itu berarti hidayah itu bisa hilang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana jika kita kurang bersyukur lalu kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika. Lalu minta, kesulitan membaca suratnya itu. Belum mendapatkan hidayah syukur itu. Ya, intinya bahwa kalau kita berdoa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, gitu. Itu adalah doa yang hendaknya banyak-banyak kita baca gitu. Dan kita juga minta Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ketakwaan. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebersihan jiwa, iffah gitu. Iffah itu jiwa yang bersih, akhlak yang baik gitu. Wal ghina, dan aku mohon kepadamu kecukupan, dan doa-doa lain yang penting doa itu benar, apalagi ada tuntunannya dalam Al-Quran atau dalam sunnah, hendaknya kita panjatkan kepada Allah SWT. Adapun ada bagian-bagian yang tidak bisa baca tulisannya, mohon maaf. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya masalah celana cingkrang. Kalau masih ragu pakai celana cingkrang berarti belum dapat hidayah. Jawabannya belum dapat hidayah dalam bab itu. Ya. Belum dapat hidayah dalam hal itu. Gitu. Kenapa? Karena masih ragu. Harus belajar terus supaya hidayahnya bertambah. Gitu. Walladzina amanu, gitu. Fa'ammal ladzina amanu fazadahum imana. Gitu. Adapun orang-orang yang beriman maka akan bertambah imannya. Nah, bertambah imannya, bertambah hidayahnya. Sesungguhnya iman itu adalah hidayah. Nah, jadi itu. Jadi intinya bahwa sebagaimana iman itu ada yang imannya tadi itu, imannya seberat dzarrah. Orang ini imannya lemah, orang ini imannya kuat, orang ini imannya sempurna.
Rasul imannya sempurna. Iman bertingkat-tingkat gitu. Semakin kita belajar, ayat masuk, hadis masuk, ya, maka kalau kita sudah punya prinsip agama adalah Quran, penjelasan rinciannya adalah sunnah, semakin kita punya prinsip itu, semakin kita belajar, maka hidayah dan iman itu semakin bertambah. Nah itu. Nah, tapi harus betul-betul prinsip ada lebih dulu. Kenapa? Karena dengan adanya prinsip itu memudahkan bertambahnya iman, bertambahnya hidayah. Apa prinsip itu? Kita punya prinsip agama Allah itu adalah Quran dan sunnah Rasul. Itulah agama Allah. Sesungguhnya Allah menurunkan agama kepada Rasulullah SAW. Bahasa itu kan sudah sangat umum ya. Nah, agama yang kayak apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah? Ya Al-Quran itu. Al-Quran itulah. Gitu. Jadi Quran ini diturunkan, gitu. Dan Quran ini tatkala sudah difahami, diamalkan dan didakwakan, itulah wujud daripada agama itu. Itulah wujud daripada agama itu. Nah, Allah menurunkan ini, agama diturunkan oleh Allah. Berupa apa? Nah, sesungguhnya yang diturunkan oleh Allah yang disebut agama itu adalah Quran. Ya, kalam Allah inilah dasar. Apabila ini sudah difahami, hidayah itu masuk, diamalkan, diajarkan, itulah wujud daripada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah punya prinsip agama itu adalah Al-Quran dan Sunnah, kan itu sudah prinsip. Nah, lalu kita belajar. Semakin belajar Quran, semakin belajar Sunnah, semakin bertambah iman, semakin bertambah hidayah. Nah, yang tidak Quran dan Sunnah, maka itu bukan Islam. Islam itu adalah Quran dan Sunnah. Nah, yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah berarti bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan agama Allah. Assalamualaikum Ustaz. Yang saya ketahui kalimat syahadat ada dua kalimat, tetapi mengapa Nabi ingin mengislamkan pamannya hanya satu kalimat? Apakah kita dapat mengislamkan hanya dengan satu kalimat? Dan ada hadis, siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka akan masuk surga. Apakah jika kita membimbing orang kafir dengan kalimat tersebut, maka orangnya juga akan masuk surga serta telah masuk Islam? Jawabannya, apabila masih sehat, maka tidak dikatakan masuk Islam sebelum mengikrarkan dua kalimat syahadat. Adapun apabila sudah dalam keadaan sakit berat, mengikrarkan, atau misalnya orang kafir dan faham bahasa Arab, ditalkin la ilaha illallah, padahal dia orang kafir, apabila mengucapkan la ilaha illallah terus mati, nah maka zahirnya dengan mengucapkan la ilaha illallah dihukumi dia mati dalam keadaan beriman. Dihukumi dia mati dalam keadaan beriman. Gitu. Apakah kalau orang kafir dalam keadaan sakit yang kesulitan untuk mengikuti ajaran talqin, ajaran kalimat itu harus diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, cukup dengan la ilaha illallah kalau dia tidak paham bahasa Arab, dan dia bukan orang Islam, ya, la ilaha illallah itu apa? Tidak ngerti, tidak ada artinya. Orang kafir ditalkin dengan tulisan dengan kalimat Arab la ilaha illallah dan dia tidak ngerti. Karena itu
kalau dia orang kafir dan tidak ngerti bahasa Arab, gitu, maka diajarin sebisanya untuk mengetahui, gitu, Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Tuhan, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah. Nah jadi itu nanti dia hatinya kalau dengar kayak gitu akan mau atau akan menolak. Kalau menolak berarti dia masih berpegang teguh dengan agamanya. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kenapa? Karena dia orang kafir terus mau mati. Nah jadi itu. Apa ada dalil lain selain, ada dalil lain selain ini? Bagaimana? Bahwa ketika perang sudah berhadapan satu-satu terus sudah kalah, mau gampangannya perang sudah dalam keadaan berkecamuk gitu ya, terus sudah terdesak, sudah kalah, ternyata ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sama sahabat tetap dibunuh. Kenapa? Karena pikirnya, wah itu hanya benteng supaya tidak dibunuh gitu ya. Setelah itu diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, wa ma fa'alta biqauli la ilaha illallah yaumal qiyamah wa kama qala SAW. Apa yang akan kamu perbuat nanti kalau ia di hari kiamat nanti mengucapkan itu, mengadu kepada Allah sudah mengucapkan la ilaha illallah terus kamu bunuh. Dan Rasulullah SAW menghukumi sahabat tadi itu telah melakukan pembunuhan tanpa sengaja, sehingga tidak dikisos. Nah itu ada faedah lain apa? Bahwa kalau dalam keadaan sudah mau mati, itu kesulitan untuk harus mengikrarkan 2 kalimat syahadat, cukup ditalkin dengan la ilaha illallah. Orang Islam insya Allah tahu arti la ilaha illallah. Ya. Sebodoh-bodohnya umat Islam kalau di lingkungan Islam insya Allah tahu artinya la ilaha illallah. Nah gitu ya. Nah karena itu kalau mau mati harus ditalkin dengan la ilaha illallah. Lalu di masyarakat banyak yang menyebar dasarnya adalah kebodohan. Apa itu? Mentalkin orang mati hanya dengan kalimat Allah. 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 Allah itu tidak ada dalilnya. Satu. Yang kedua, mengucapkan Allah itu bukan ikrar tauhid. Tauhid itu adalah la ilaha illallah. Yang ketiga, janji akhir ucapan la ilaha illallah surga, dan tidak ada satupun dalil siapa yang akhir ucapannya Allah masuk surga, tidak ada. Nah jadi itu. Nah karena itu maka mentalkin itu dengan la ilaha illallah. Syubhat. Kepanjangan mengucapkan Allah saja kesulitan kok. Gitu. Ditalkin la ilallah, itu satu. Syubhat yang kedua. Lah kalau la ilaha terus mati, lah tambah mengikrarkan tidak ada Tuhan. Nah itu ya. Itu syubhat. Itu gampangannya bisikan setan yang akhirnya merancaukan pemahaman yang benar. Nah jadi itu. Yang betul kita di dalam beragama mengikuti Quran dan hadis. Dan di dalam Quran dan hadis kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah. Dan siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Dan Rasulullah bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orangmu yang mau mati dengan mengucapkan la ilaha illallah. Talkinkan itu, ajarkan. Nah itu. Kalau Anda mengajarkan la ilaha illallah, Anda menjalankan perintah. Kalau ajaran Anda diikuti, manfaatnya sangat besar. Kalau Anda talkin Allah, 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 Anda tidak menjalankan perintah. Maka tidak menjalankan perintah seandainya tidak jelek, itu bukan ibadah. Ibadah itu menjalankan perintah. Yang kedua, yang kamu ajarin kalau ngikut Allah, 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 itu isim mufrad. Ya, itu bukan
kalimat sempurna itu adalah nama. Gitu. Itu adalah nama. Nah, Allah ngapain? Allah ngapain? Gitu ya. Nah, jadi gitu. Allah Tuhannya orang Islam. Lah, kamu enggak mempertuhankan dah. Allah sesembahan umat Islam. Lah, kamu bagaimana? Loh, jadi itu. Nah, karena itu ajaran di dalam Islam itu sempurna. La ilaha illallah. Ini adalah ikrar tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Nah, kesimpulannya bahwa mentalkin yang benar, yang syar'i, yang bermanfaat adalah dengan la ilaha illallah. Mungkin itu yang bisa kita pahami bersama, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan majelis kita betul-betul menjadi majelis ibadah yang diterima oleh Allah SWT dan menerangi kehidupan dunia kita sampai kembali kepada Allah SWT. Semoga semua amal baik kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah. Kekurangan dan kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah SWT, dan kita dilindungi oleh Allah dari segala yang madharat dunia dan madharat akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.